supaya nanti Bapak Ibu nggak salah mengisi. Ya. Nah, jadi semester depan ya yang akan dimulai tanggal 14 September, Bapak Ibu akan masuk ke semester 3. Ya, jadi Bapak Ibu adalah mahasiswa Magister Manajemen angkatan 2025 semester ganjil ya, Bapak Ibu ya. Semester ganjil. Nah, ini adalah daftar mata kuliah. Ya, jadi Bapak Ibu yang peminatannya SDM ya, mohon untuk tetap SDM. Ya, yang peminatannya marketing tetap di marketing, ya, yang keuangan ya di keuangan, maaf. Yang operasional tetap di operasional. Ya, kenapa demikian Bapak Ibu? Supaya nanti di transkrip Bapak Ibu itu akan terlihat ya ekspertis atau keahlian magister manajemen dari Bapak Ibu. Jadi nggak gado-gado gitu ya, Bapak Ibu. Jadi fokus SDM, marketing, keuangan dan operasi. Nah, bagi Bapak Ibu ya, yang Pak saya yakin nih, sepertinya semester depan saya bisa maju sidang. Ya, sidang apapun. Baik itu sidang proposal, sidang hasil, ataupun sidang akhir. Ya, eh silakan ambil mata kuliah tesis bagi yang tugas akhirnya tesis. Silakan ambil mata kuliah Business Plan Project bagi yang tugas akhirnya Business Plan. Ya, kemudian sebagai informasi pada Bapak Ibu, ya, eh, pada briefing sebelumnya ada dua loh, ada dua teman kita yang lulusnya di semester 3. Ya, jadi lulusnya di semester 3, Bapak Ibu. Jadi nggak ada Yang semester ini 4. lagi, Jadi semester 3 itu sudah yang selesai sampai kutu-kutu. sidang akhir. Ya. Nah, Hmm. bisa Ini nih Mas, bisa biasa. demikian ya, Pak ya. Bisa, Bapak Ibu, bisa. Ya, sangat bisa. Justru apa harapan harapan saya di program studi Bapak Ibu bisa mengejar itu. Ya, tapi kalau nggak bisa, nggak masalah, Bapak. Itu masih ada semester 4. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama adalah pengisian KRS. Yang pertama adalah waktu pengisian KRS ya untuk universitas dari tanggal 18 sampai 29 Agustus. Sedangkan pengisian KRS FEB dari tanggal 21 sampai tanggal 23 Agustus. Nah, Bapak Ibu nanti boleh dicoba ya di tanggal 18 ini sudah bisa mencoba nih. Siapa tahu sudah bisa mengisi KRS. Kemudian pengisian KRS di bulan Agustus dapat dilakukan setelah mahasiswa melunasi tagihan hingga Agustus 2026. Setelah pembayaran tervalidasi Biro Keuangan, mahasiswa melakukan aktivasi ya, melalui siakan. Kemudian pengisian KRS dilakukan dan dikunci oleh mahasiswa. Ya, ini mohon perhatian ya, Bapak Ibu ya. Jadi setelah ngisi KRS langsung aja dikunci secara mandiri. Pengajuan cuti dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan 2 semester perkuliahan. Ya, tapi harapannya Bapak Ibu eh, tidak mengajukan cuti ya karena eh, dari 4 semester ya sebetulnya kan tinggal satu langkah lagi ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah menyelesaikan 2 semester. Ya, cuma tinggal semester 3 ya dan semester 4. Ya, di mana semester 4 pun cuma tinggal tugas akhir. Jadi kalau kalau cuti sayang banget gitu. Ya, karena perjalanan kita cuma tinggal 35-40% lagi. Ya, kemudian eh kalau sampai pun harus cuti ya, mahasiswa yang berencana cuti wajib klik cuti ya dan mengurus administrasi pembayarannya
dengan kampus, Bapak Ibu. Ya, karena kalau langsung meninggalkan begitu aja, nanti tiba-tiba Bapak Ibu balik lagi ingin menyelesaikan tugas akhir misalnya, nah nanti tagihannya itu akan terus berjalan gitu. Ya, tapi harapannya adalah tidak mengajukan cuti. Ya, sayang karena cuma tinggal selangkah lagi. Oh, ini ada yang chat personal ya. Mau melihat list mata kuliah. Ini ya, Bapak Ibu ya list mata kuliah ya. Yang peminatannya SDM, nanti ambilnya ini ya. Manajemen kinerja dan pengembangan SDM, manajemen perubahan dan budaya organisasi, manajemen hubungan industrial. Ya, yang peminatannya pemasaran, ambilnya sistem informasi manajemen, digital marketing, manajemen pemasaran relasional, strategi pemasaran dan penjualan. Ya, kalau yang peminatan keuangan ini ya, manajemen resiko, teknik rekayasa keuangan, penganggaran dan pelaporan bisnis. Ya, ini mata kuliah wajibnya, Bapak. SIM. Kemudian untuk yang peminatan operasi eh, ada manajemen resiko, manajemen rantai pasok, ya dan manajemen lean. Karena ini ada yang sama kan, Bapak Ibu ya, resiko ini sama nih. Nah, ini biasanya nanti digabung nih, kuliahnya digabung antara peminatan keuangan dan peminatan operasi. Nah, kemudian progres tugas akhir ya. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu di semester depan? Ya, yang harus dilakukan di semester depan adalah wajib Bapak Ibu, wajib ya, hukumnya wajib menyelesaikan sidang proposal. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau nggak bisa selesai sidang proposal, masih ada semester 4. Ya, tapi menyelesaikan dari proposal sampai akhir di satu semester itu akan sangat full effort gitu, Bapak Ibu ya. Upayanya akan banyak sekali ya, sehingga harapannya di semester 3 besok sudah selesai sidang proposal. Jadi bukan hanya di ACC, bukan hanya proposalnya selesai, tapi wajib selesai sidang proposal. Ya, syukur-syukur bisa sampai hasil. Ya, tapi kewajiban utamanya adalah selesai sidang proposal. Kemudian, nah, mengingat Bapak Ibu ya, mengingat tahun-tahun sebelumnya di bulan Desember itu akan ada libur operasional, ya, merayakan Natal dan Tahun Baru. Ya, itu cukup lama ya, Bapak Ibu bisa 10 hari begitu. Nah, sehingga ya akan lebih enak ya untuk kita bersama kalau Bapak Ibu itu menikmati liburnya lebih leluasa ya, nggak mikirin target sidang lagi. Ya, kalau bisa Kampus tutup memang 15, tuh Pak ya. Dan kenapa Pak gitu? kampus waktu akhir Desember itu tutup Pak ya. Tutup ya. Betul, Pak gitu. Ini kalau kalau berkaca ke tahun kemarin ya, Pak gitu ya. Jadi apa dari sebelum Natal ya itu libur terus sampai Januari eh, Oke. baru masuk. Nah, kalau kalau Bapak Ibu apa misalnya ya kampus dari tanggal 24 libur ya 24 Desember. Nah, dari sebelum itu pun sudah banyak yang ngajuin cuti Bapak Ibu. Jadi staf sekretariat itu apa mulai banyak yang cuti gitu Bapak Ibu. Jadi menjadwalkan sidangnya jadi susah. Misalnya Pak Gito nih, dosen pembimbingnya si Bapak A atau Ibu B. Pas Pak Gitonya mau ngajuin sidang, ibunya cuti gitu. Cuti liburan apa gitu. Jadi apa kompleks penjadwalannya ya. Jadi kalau bisa 15 Desember 2027 sudah selesai sidang proposal. Nah, setelahnya kita apa menikmati liburan panjang tahun baru juga lebih enak kan Bapak Ibu ya. Kalau kewajibannya itu sudah kita tunaikan gitu. Ya, jadi apa eh jangan sidang proposalnya di tahun depannya, di Februari, di Januari ya.
Pak bisa nggak di Januari misalnya, Januari atau Februari 2028? Bisa, Bapak. Di sini pun bisa. Ya, tapi ini itu bulan 2027, Pak. 27 Pak. sorry Desember sorry. 2026 Betul itu Pak. betul betul. Saya terlalu terlalu semangat. Makasih ya, Pak Pak Jamal, MA Pak jadinya kita Purya Pak. ya. Pak Purya emang paling pintar nih. Kalau dosennya salah, waduh, cepet banget Pak Purya. Desember, oh ini 2026 Bapak Ibu. Sorry 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 sorry. Ini 2026. Hmm. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Bukan 2027 itu sudah lulus. 2026. Nah, kapan batas terakhirnya, Bapak Ibu? Batas terakhirnya adalah Februari 2027. Ya, tapi di bulan-bulan Februari dan di bulan Agustus, Bapak Ibu, ini adalah bulan-bulan terakhir sebelum pergantian semester dan sebelum wisuda mahasiswa semester 4 ya. Jadi staf penjadwalan itu kompleks banget dalam menjadwalkan. Ya, antriannya begitu panjang. Kemudian dosen pembimbing dan dosen penguji itu punya apa tugas menguji yang padat sekali gitu Bapak Ibu. Ya, mencari slot waktunya itu cukup sulit. Ya, seperti di bulan Agustus ini, dosen Bapak Ibu itu menguji bisa dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Menguji, 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 nyidang, nyidang, nyidang gitu. Apa jadi mencari slotnya yang bisa mempertemukan pembimbing dan penguji itu akan sangat kompleks sekali. Hmm. Ya, jadi kalau bisa ya ini di 15 Desember 2026 target ideal. Ya, ini ideal. Sudah selesai sidang proposal. Kalau bisa lebih cepat ya lebih bagus Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tugas akhirnya bisnis plan, ya. Nah, di sidang akhir bisnis plan, sidang akhir bisnis plan, Bapak Ibu boleh mengusulkan dua nama penguji, ya, dengan kriteria minimal S2, ya, dan middle management di perusahaan. Ya, jadi misal Pak Purya mengajukan finance manager gitu ya. Pak, ini ada kolega teman keluarga saya gitu ya. Beliau adalah finance manager atau production manager. Beliau juga sudah S2 gitu. Boleh nggak Pak jadi penguji? Boleh. Boleh Bapak Ibu, sangat boleh ya. Diajukan satu atau dua orang. Kalau bisa dua orang aja Bapak Ibu. Karena lumayan. Ini bobot nilainya 50%. Ya, dan kalau penguji ini adalah kolega Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu nggak mungkin ya memberikan nilainya itu jelek gitu ya. Betul ya Pak Purya ya, nggak mungkin wah dikasih apa Yes, betul 6 Pak. 60 gitu. Nggak mungkin kan kalau sampai dikasih 60 waduh di belakang layar wah bisa diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan nanti sama Pak Purya ya. Nah, Kekerasan Pak nanti Pak. kekerasan. Ya pasti pasti kasih nilainya ya manusiawi pastinya kan. Nah, jadi kesempatan ini ya harap dimaksimalkan oleh teman-teman yang bisnis plan. Nah, dari saya itu saja, Bapak Ibu ya. Yang pertama, poin pentingnya adalah jangan lupa tanggal 18 pengisian KRS Universitas sudah dibuka. Ya, silakan Bapak Ibu sudah bisa cek kesiapannya dan coba mengisi. Ya, kalau masih belum bisa, masuk ke tanggal 21 pengisian KRS yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, kemudian tadi poin keduanya adalah tolong banget Bapak Ibu di semester depan harus sudah selesai sidang proposal.
Nah, 2 poin itu ya, KRS, jangan Pak lupa Hendy izin 18 Agustus. bertanya Pak Hendy. Silakan, silakan, Pak Andri. Iya, eh, kan pengisian KRS kan 4 mata kuliah ya Pak, mata kuliah penjurusan ya Pak. Nah Mm-mm. itu total 12 SKS Pak. Nah Mm-mm. kalau misalnya kita mau nambah lagi mata kuliah tambahan bisa Pak Hendy? Hmm? Pak Andri mau nambah mata kuliah apa, Pak Andri? Oh enggak, ini tadi ada pertanyaan dari tim kita nih di BP gitu Pak. Mm-mm. Boleh nggak nambah mata kuliah tambahan? Di situ sih kalau saya lihat kan di semester selanjutnya itu ada business plan 6 SKS tuh Pak. Itu boleh diambil Mm-mm. nggak Pak di semester 3 Pak? Oh, boleh. Boleh, Pak Andri. Pak Andri misalnya tim... Jadi istilahnya dimajuin bukan di semester 4 tapi di semester 3-nya Pak. Yang Boleh. 6 SKS itu Pak. Boleh, boleh, Pak. Nah, ini. Mahasiswa BP mengambil mata kuliah BP, Pak Andri. Mahasiswa tesis mengambil mata kuliah tesis. Nanti di semester 3. Oh, berarti total saya bisa ambil 5 mata kuliah ya Pak. Bisa. 12 tambah 6 Karena kan betul masih Pak Edi 18. 12 sama 6. Jadi tadi kebetulan kita diskusi Pak di tim BP yang di Bekasi. Kebetulan Hmm. kita di salah satu tim kita tuh Pak ada yang kelas akselerasi Pak. Hmm. Yang Pak Samuel itu Pak. Nah beliau Hmm. SKS-nya itu sudah terpenuhi Pak. Kalau misalnya dia ngambil BP di semester 3. Nah makanya kan karena kami kan kelas reguler nih Pak. Makanya saya izin bertanya ke Pak Hendi, apakah boleh BP kita ambil juga di semester 3? Maksudnya biar menyamakan dengan Pak Samuel yang akselerasi itu Pak. Boleh kok. Boleh, Pak Andri. Baik Pak. Nanti saya Hmm. coba komunikasikan ke tim karena kan kita Sabtu besok kita ini mau ada diskusi terkait itu Pak. Oh. Kalau memang saya udah komunikasi Pak yang dilewat. Hmm. Sekarang kan jadi Iya. saya udah dapat keputusan gitu. Iya, iya, iya. Boleh, Pak. Bapak Ibu yang berencana sidang di semester depan, jangan lupa ambil mata kuliah ini ya, tesis atau business plan juga di KRS-nya. Pak Jadi Jamal. jadi izin Pak Oh Yanti, ya, maaf lagi Pak, izin. Jadi ya. apabila kami sudah ngambil mata kuliah yang BP ini di semester 3, berarti kami Hmm. bisa sampai tahap terakhir ya Pak, sidang akhir gitu ya Pak. Bisa, Pak Andri. Bisa. Baik baik Bisa. Pak. Heeh. Jadi Bapak Ibu itu diizinkan lulus di semester 3. Tapi kalau peraturan apa yayasan kan tetap apa pelunasan itu tetap full gitu Pak Andri. Tapi boleh lulus Iya di semester betul 3 Pak. boleh. Betul Pak. Karena memang tadi saya sempat diskusi di tim BP kita Pak, kalau kita kebut di semester 3 semua, nanti memang kan kita ada proses tuh Pak, apa approval Hmm. Scopusnya, ya kan terkait jurnal Hmm. kita tuh Pak. Biar ketika di semester 4 kita memang tetap bayaran aja, tapi menunggu approval jurnal Scopus, jadi pas ketika wisuda kita pegang ijazah gitu Pak. Oh. Jadi maksudnya Pak Andri apa tapi tapi gini Pak Andri, sistem di Siakat Pak Andri itu menguncinya tuh Heeh. begini. Kita baru bisa sidang akhir setelah pembayaran sampai semester empatnya terpenuhi. Oh gitu. Mm-mm. Berarti kita bayar sampai semester 4, baru kita ambil yang apa SKS yang BP itu ya Pak, yang 6 SKS ya Pak. Enggak, itu tetap bisa diambil, Pak Andri. Heeh. Yang 6 SKS Ah, itu bisa diambil di KRS besok ini nih. oke. Nah, tapi nanti misalnya Pak Andri udah selesai sidang 2 misalnya ya. Ah, ah, Pas ah. Pak Andri mau sidang yang ketiga, nah nanti Bu Indri akan ngecek tagihan tagihannya Pak Andri sampai selesai semester 4 Oke Pak. Ah, ah. Baik 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 saya gitu. paham Pak. Jadi nanti saya bisa komunikasi ke tim BP nih Pak. Betul, betul, betul. Baik Pak, sudah jelas Pak Edi. Makasih Pak Andri. Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Iya Pak, ini sih Pak tadi mungkin udah sedikit terjawab dari yang nyambung sama yang Pak Andri tanyakan Pak. Hmm. Berarti kalau saya mau sidang di semester Hmm. 3 ini, Hmm. sidang tesis, saya ambil mata kuliah tesis juga ya Pak, selain dari yang 4 tadi Bapak sampaikan di slide pertama itu ya Pak ya? Benar, Heeh. benar Pak Oke, Jamal. berarti nanti kalau penilaian untuk
mata kuliahnya mah dari dosen penguji dan dosen pembimbing seperti itu ya Pak ya, berarti ya Pak ya? Betul sekali, Oke. betul sekali, Nah, Pak saya kan Jamal. sudah sidang tuh Pak untuk proposal di semester Mm-mm, 2. Itu mm-mm. berarti akan narik nilainya untuk yang mata kuliah kalau saya ngambil apa namanya? Tesis di mata kuliah apa di semester 3 ini gitu Pak. Atau bagaimana Nan- Pak? Nanti nunggu sampai sidang akhir nanti, Pak Jamal. Oh, begitu. Betul, baru nanti akan muncul nanti nilainya. Pak Jamal kan udah proposal. Iya, Nah, berarti semester depan hasil, Pak Jamal. iya insya Allah. Hmm. Oh, berarti kalau ngambil mah ngambil aja ya Pak ya. Nanti kalau Ngambil aja. perihal ngambil aja untuk di semester tiganya berarti saya ngambil mata kuliah 4 yang tadi, yang 3 pilihan, satu wajib, sama satu, Mm-mm. satu mata kuliah tesis gitu ya Pak ya. Betul, Baik, baik. betul. Baik, terima kasih Pak Hendy. Makasih, Pak Jamal. Pak Gito, silakan. Baik Pak, mempertajam aja Pak. Jadi semester 4 itu mata kuliahnya hanya tesis dan atau BP Pak ya. Jadi Betul. ketika mata kuliah tesis dan BP itu diambil di semester semester 3, maka ketika semester 3 itu sudah menyelesaikan BP maupun tesis, maka dia sudah eligible untuk ikut sidang sampai akhir gitu Pak ya. Maksudnya Pak ya, kalaupun sudah diikuti sidang 1 dan 3, artinya semester 4 itu sudah tidak ada lagi yang harus diikuti di kelas gitu Pak ya. Betul Pak Gito. Jadi kalau Pak Gito di semester 3 nih udah selesai semua sidangnya, nanti di semester 4 ya artinya udah nggak ada lagi. Oke, oke, oke. Hmm, Baik, jadi ketika sudah ketika yang semester 4 karena cuma ada satu semester satu mata kuliah aja, yaitu BP atau hmm, tesis, sudah diambil dan sudah melunasi, berarti udah aman tuh Pak ya, sudah nggak hmm, ada hmm. beban lagi gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya Pak Gito di semester 3 ternyata belum belum selesai gitu. Jadi misalnya baru sampai proposal atau baru Ya, sampai hasil. Nah, nanti di semester 4-nya KRS-nya diisi lagi, tesis lagi. baik Pak, iya Pak, makasih. Ya, sama-sama Pak gitu. Sebelum saya ke Pak Teguh, sebentar ya. Pak Teguh, saya jawab yang di chat dulu. Pak Deka, jadi kita bisa mengajukan teman kita untuk jadi dosen penguji BP. Bisa, Pak Deka. Bisa, ya. Syarat untuk jadi dosen penguji apa? Oh tadi Pak, minimal S2, ya minimal S2. Yang kedua, middle management di perusahaan. Jadi yang dilihat itu sebetulnya adalah pengalaman praktisinya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nih ada yang mengajukan Pak, saya boleh nggak ngajuin om saya? Om saya profesor di IPB. Nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh. Meskipun dia profesor, tapi kalau dia bukan middle management di perusahaan, nggak boleh. Jadi yang mau diuber itu sebetulnya adalah pengalaman praktisnya dia sebagai profesional di perusahaan komersial Bapak Ibu. Ya, jadi apa kalau ada production manager, treasury manager, ya, finance manager, quality manager, direktur, ya, boleh Bapak Ibu silakan. Tapi tadi karena Bapak Ibu sedang studinya di jenjang S2, ya pengujinya ya minimal S2. Pak Deka ada kawan yang akan diajukan jadi penguji. Iya Pak, rencananya sih kita ada Pak Junaidi Pak. Dia mahasiswa semester 3 di MM. Pak Junaidi. Tapi jangan masih kuliah juga, Pak Deka. Oh iya Pak, Yang karena yang udah lulus beliau loh, Pak. beliau waktu S2 dia ambil business plan dan kita banyak Mm-mm. tanya-tanya sama beliau. Oh, tapi Maksudnya bapaknya udah lulus. sekarang masih S3 sih di SA Unggul Pak. Tapi beliau juga Oh, Pak apa? Junaidi. Ya Pak Junaidi yang S3 MM. Itu te- itu teman kantornya Pak Deka. Bukan sih Pak. Cuma kita banyak konsultasi soal business plan sama beliau. Oh, boleh boleh. Pak Junaidi kenal saya. Kenal kenal. Oh Iya. boleh kita ajuin ya Boleh. Pak?
Boleh, karena beliau kan udah S2 dan eh, middle top management kan di perusahaannya kan. Iya, Importir iya, kan, iya, Pak. perusahaan Iya, importir. kayak dia konsultan deh, Pak, sama kayak Bapak. Eh, Pak Junaidi? Oh, bukannya ini di Tapi nanti perusahaan. coba saya pastikan lagi, Pak. Nanti Iya, kalau iya. memang memenuhi syarat, kita kabarin ke Pak Hendy. Boleh, boleh. Boleh, Pak Deka. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Nanti yang Bapak Ibu ajukan ini akan diminta CV, KTP, NPWP, dan nomor rekening Bapak Ibu, karena ada honor pengujinya. Ya. Nanti yang minta tuh ini staf penjadwalan. Kalau HI ya Bu Indri, Citra Raya ya Bu Septi, Kebonjeruk dengan Pak Raffi. Nah, tadi Pak siapa ya? Pak Teguh ya? Pak Teguh, ada pertanyaan Pak Teguh? Iya Pak Hendi, selamat sore Pak. Terima kasih. Saya izin tanya Pak, kalau di semester 3 itu kita sudah sidang hasil gitu ya Pak ya, dan Hmm, mau lanjut ke sidang akhir, itu harus bayar dulu sampai pelunasan untuk biaya semester 4 tadi ya Pak ya, sampai hmm. mungkin bulan Juni ya Pak, Mei gitu ya Pak ya. Waduh, semester 4. Hmm, kayaknya sampai Agustus atau September tuh, Oh, sampai Pak oke Teguh. sampai Heeh, Agustus atau September. heeh, Kalau kita, misal kita sudah melunasi dan bisa sidang akhir di hmm. semester 3 gitu ya Pak ya. Untuk di semester 4 itu kita perlu KRS-an lagi Oh, nggak usah. atau sudah, jadi sudah selesai di semester 3 tinggal menunggu Betul, menunggu ya, begitu ya Pak ya. betul, betul. Cuman tinggal menunggu info-info kelulusan aja, Pak Teguh. Ya dan juga kalau Hmm. kan untuk kita wajib untuk upload jurnal ya Pak ya. Ya, betul. Ke itu nah, tinggal menunggu. Sama ini Pak, satu lagi. Kalau semester 4 itu, karena kan kita tinggal menunggu, tapi kita masih mengambil mata kuliah gitu Pak. Misalnya kita mengambil mata kuliah yang kita Hmm. kita rasa bermanfaat untuk kita, itu diperbolehkan atau tidak Pak? Nah, Pak Teguh ini apa seorang pembelajar sejati. Karena begini Pak Teguh, begitu Pak Teguh selesai sidang yang paling terakhir, Pak Teguh tesis atau BP? Tesis Pak. Tesis ya. Jadi begitu Pak Teguh nanti selesai sidang akhir tesis, itu otomatis Pak KRS Bapak itu ya sudah terkunci sudah, tertranskripnya itu. Nggak bisa lagi ngisi KRS. Oh oke Nah, oke paling oke nanti baik. pendekatannya personal nanti Pak. Misalnya Pak Teguh mau masuk ke kelas manajemen perubahan. Nah, nanti Pak Teguh WA saya, Pak Hendy yang ngajar manajemen perubahan siapa. Baru saya kasih nomor WA-nya. Baru Pak Teguh WA ibu atau bapaknya, Bu, izin Bu, boleh nggak saya mampir apa ke kelas ibu gitu. Oke. Jadi udah personal Pak Berarti Teguh. Karena secara sistem udah terkunci semua. Oh baik, berarti kalau kita sidang akhirnya di semester 4 kita masih masih bisa ambil mata kuliah gitu ya, Pak ya? Bisa Pak, bisa, bisa. Bisa. Cuman Oke. Cuman jadinya akan membawa resiko baru kan buat Pak Teguh. Jadi harus diluluskan lagi mata kuliah itu gitu. Betul, betul, betul. Betul. Jadi ada tanggung jawab lagi. Ada UTS-nya, UAS, tugas, gitu. Iya. Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak Hendy. Iya, sama-sama Pak Pak Hendi Teguh. izin bertanya Pak. Iya. Iya, ini ada pertanyaan Pak. Kalau misalnya oke kita ngambil FKSBP di semester 3 Pak. Nah, kan Bapak tadi utarakan kalau misalnya lancar aja sampai hasil di semester 3 it's clear ya. Nah, kalau misalnya ternyata belum belum kelar dan harus sidang hasil di semester 3, nah itu apakah mempengaruhi IPK Pak? Itu. Karena kan kita harus ngambil mata kuliah Oh lagi nih Pak di enggak, semester 3 terkait BP Pak. enggak. Aman-aman Pak Andri, aman. eh Karena nanti nilainya Pak Andri di mata kuliah bisnis plan itu baru akan dimunculkan setelah Pak Andri selesai sidang akhir. Jadi kalau di semester Oke. 3 ternyata, wah Pak saya kok baru sampai sidang yang kedua, nggak nggak Heeh. nggak masalah, jangan khawatir Pak Andri. Nanti mata kuliah itu akan di drop kok sama BAP.
Oh, artinya kita kalau kita sudah ikut BP di semester 3 itu, di semester 4-nya kita nggak perlu ikut kelas lagi ya Pak, cuma register mata kuliahnya doang ya Pak? Betul sekali, Oh, baik, baik, betul baik. sekali. Siap. Terima kasih Pak Hendi. Sama-sama, Pak. Jadi Pak Seno, silakan Pak Seno. Sudah Pak, sudah terjawab sama Oh, pertanyaan Pak udah ya. Andri. Oh ya, ya. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oh, Bu Desiana. Kalau saya mau dapat info perkuliahan seperti WAG mata kuliah, biasanya ada WAG. Apakah saya bisa mendapatkan info link WAG? Oh, bentar. Bu Devi ini angkatan 2024 genap ya, Bu Devi ya? Iya betul. Oh, Bu Desviana belum masuk WhatsApp grup 2024. Udah, tapi apa kan karena saya cuti, maksudnya baru satu grup aja sih Pak yang MMWU 2024 genap. Jadi Bu Desiana Apa-apa maksudnya di, supaya kecepatannya sama. Sekarang jadi kecepatannya kan sama seperti yang 2025 ganjil jadinya gitu ya Bu ya. iya betul. Oh gitu. Oke, berarti nanti setelah Zoom ini Bu Desviana WA saya deh. WA Baik, saya, siap Pak. nanti saya tambahkan Ibu ke WA grup 2025 ganjil. Oh iya, baik. Siap. Ya, Terima kasih Pak. karena setelah cuti jadinya Ibu lebih pas kalau 2025 ganjil kan. Iya betul. Iya, iya. Oke Bu, Terima kasih Pak. cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi briefing KRS dan progres tugas akhir sore menjelang malam hari ini ya. Sukses untuk studi dan pekerjaan Bapak Ibu ya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Amin, amin. Terima Terima kasih Pak kasih Terima Pak kasih Hendi Pak untuk Andi. waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Sama